Bagi kalian yang pecinta kenyamanan, ini motor ini nggak nyaman. Jelas motor ini tidak keluar dalam pencarian. Jalur yang rusak, tinggal berdiri, enak banget. Seperti ini, sama kayak adventure juga. Saya membutuhkan torsi yang tinggi, terus ngisi. Bukan hanya nyentak di awal saja, tetapi dia terus ngisi torsinya dan horsepower saya tinggi. Halo, selamat pagi semua. Hari ini tujuan kita mau ke Bukit Tinggi. Sebenarnya jaraknya dekat banget ya. Bisa kita tempuh dalam waktu hanya 3 jam. Masalahnya jalur dari Painan ke Bukit Tinggi ini lewat Lembah Anai itu buka tutup. Dan setiap hari itu dibuka dari jam 5 sore sampai dengan jam 8 pagi. Sembari menunggu jalur tersebut dibuka jam 5 sore nanti, kita main-main dulu nih, kita mau ke Mandeh. Sambil nunggu kita akan cari kopi, kita akan santai. Ikuti terus petualangan saya di hari kelima Sumatera 360 kali ini. Dan thanks banget buat kamu yang udah subscribe. Sampai jumpa di jalan. Jadi kan kalau pagi-pagi itu kita harus memasin rantainya bro. Nah kenapa kan? Kalau di rumah kan seminggu sekali atau kalau habis hujan habis dicuci, ya kan? Nah, kalau kita lagi traveling begini, ya naik motor, itu kan jarak tempuh harian itu kan ratusan kilometer. Itu sama aja dengan kita itu sebulan atau semingguan kita riding di harian ya di rumah. Nah, jadi rantainya itu tiap pagi sebelum berangkat itu harus dilumasi, ya enggak? Biar awet, terus juga nggak ketahan tuh. Jadi kalau kita lumasin kita lebih enak bawanya. Jadi lumasin aja. Cuacanya cerah lagi pagi ini. Kita mau ke Mandeh dulu, mau main-main, foto-foto, video-video, ngopi-ngopi, mancing-mancing. Nggak bawa pancing sih. Kalau bawa pancing pantang lihat spot bagus. Alright baby. Oke. Kemarin saya juga baru ganti selang. Dan kita lihat ada gesekan atau tidak ya. Jangan sampai nanti. Oke, aman. Oke, aman, gak ada gesekan. Kalian pasti pengen tahu spek motor saya kan. Motor yang udah saya pakai ke Sumatera ini yang kedua kali ke Sumatera ya. Jawa, Bali. Banyak yang nanya juga di channel, Bang, ya jelasin dong Bang, motornya gimana, speknya kayak gimana. Nah ini adalah motor Yamaha ya, MT25 tahun 2022. Jadi ini bukan motor touring, ini adalah naked sport. Setang yang orinya itu yang standar itu lebih nekuk, lebih pendek ya. Nah ini sudah saya ganti spek touring dengan stang fat bar lebih tinggi, lebih lebar. Terus juga saya pasang racer ditambah dengan pivot racer lagi, jadi lebih tinggi, jadi lebih enak. Suspensinya ini upside down, jadi suspensi ini stiff banget ya, stiff, kaku, keras. Ini tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk nikung-nikung supaya enak. Termasuk juga suspensi belakang juga stiff. Jadi kalau kita mau melibas jalan yang nggak enak, bagi kalian yang pecinta kenyamanan, ini motor ini nggak nyaman. Tapi bagi orang yang sudah terbiasa bawa motor ini, saya berkali-kali itu nerabas aja di jalan jelek gitu. Tapi ada caranya. Nah, ini cc-nya 250 cc dan dia 2 silinder. 250 cc 2 silinder. Ingat, ini bukan motor 1 silinder. Torsinya ini galak banget di kelas 2 silinder. Di kelas 250 cc ini galak banget torsinya. Memang sih torsi tertingginya itu didapatin pada RPM 6000, 10.000 gitu ya. Tetapi walaupun smooth banget di awal, ya nggak banget ya, smooth di awal, nggak nyentak seperti itu ya.
Tapi selanjutnya ngisi terus torsinya. Nah, beda dengan motor 1 silinder yang didesain untuk touring atau juga naked sport. Memang torsi bawahnya tuh nyentak ya. Tapi seketika sudah jalan, itu saya sudah biasa pakai MT25 ini. Berasa kalau naik yang 1 silinder apapun jenisnya, torsi kurang bagi saya. Bagi saya. Nah, jadi kenapa saya pilih MT25 sejak awal? Karena memang saya membutuhkan torsi yang tinggi, terus ngisi, bukan hanya nyentak di awal saja, tetapi dia terus ngisi torsinya dan horsepower-nya tinggi. Jadi motor ini enak banget saya pakai untuk nanjak, enak banget saya pakai untuk nyalip truk, enak banget menanjak setinggi apapun dengan barang sebanyak apapun, dengan boncengan seberat apapun yang saya bonceng. Karena saya beratnya adalah 98 kg, jadi butuh motor dengan power dan torsi yang tinggi. Kalau yang 1 silinder, maaf ini bukan untuk merendahkan, enggak, ini berdasarkan specs dan juga pengalaman saya. Saya bawa V-Strom, kurang powernya untuk saya, kurang torsinya untuk saya. Saya bawa KTM 250, kurang power dan torsinya untuk saya. Mungkin bagi sebagian orang cocok, tapi bagi saya nggak cocok. Powernya kurang, torsinya kurang. Ini masalah selera saya lagi. Nah, ini motor cocok banget buat saya. Nah, nyaman banget, dan kalau saya menerabas jalur yang rusak, tinggal berdiri, enak banget. Seperti ini, sama kayak Adventure juga. Tapi kalau kalian pengen motor yang looknya kayak Adventure, ya kan, nyaman, tanpa merasa kalau misalnya di jalan yang jelek tangan kalian itu jadi goyang gitu kan, pengen suspensi lebih enak, ya silakan kalian bisa beli V-Strom, ya, atau juga Kawasaki Versys 250. Nah, semuanya punya kekurangan, semuanya punya kelebihan. Nah, saya tidak bermaksud untuk merendahkan brand motor yang satu dengan yang lainnya. Bagi kebanyakan orang, motor ini bukan pilihan. Jadi kalau saya jelaskan, motor bukan motor touring. Nah itu, banyak yang nggak memilih MT25 karena kenapa? Ketika search di Google, yang mereka ketik adalah motor adventure. Jelas motor ini tidak keluar dalam pencarian. Saya pakai box, saya pakai bracket juga, set box, top box, dan juga soft box ya. Kenapa saya bawa hard box? Karena saya bawa laptop, bawa drone dan beberapa alat elektronik lainnya. Jadi saya kalau istirahat sering ninggal-ninggal gitu. Jadi lebih aman ketimbang soft bag ya, gampang disilet, gampang dibuka. Itu aja sih alasannya. Jadi nggak ada gimana. Kalau trip panjang saya perlu bawa laptop karena malam-malam ada banyak hal yang harus saya kerjakan. Saya pakai hardbox. Tapi kalau jalannya pendek nggak perlu bawa laptop ya. Saya pakai softbox, itu udah jauh lebih oke. Saya install kamera 360 juga, itu ada action cam DJI, dan ya itu aja. Bawa drone juga untuk kelengkapan dokumentasi. Itu aja review saya kali ini ya. Ntar mungkin ada review lagi karena mungkin ada yang ketinggalan saya review. Nanyain aja di kolom komentar apa yang perlu kamu tanyain tentang motor saya ini. Alright, saya mau siap-siap jalan dulu. Nah, sekarang bagaimana cara saya untuk menyelesaikan packing terhadap barang-barang yang seperti ini? Itu sesuatu yang menjadi rutinitas setiap pagi ya. Jadi packing dulu, ini kopi dan peralatan masak, kompor kecil aja. Karena saya tahu ada penginapan yang kopinya belum ready setelah subuh ya, jadi saya perlu buat kopi sendiri. Ini tas, laptop, drone, helm, tas kecil, dan ini adalah tas yang berisi pakaian yang harus saya akses sehari-hari. Dan Mr. Blue kita tempatkan di luar.
Ini adalah kamar daripada penginapan Lensogo Homestay di Painan. Cukup menyenangkan, cukup bersih. Walaupun toiletnya tetap congkok ya. Sesuatu yang saya hindari sebenarnya. Oke, kita packing dulu ya. Oke. Kita berangkat ke Mandeh dulu. Kok tiba-tiba jadi mendung ya? Oke. Wih. Cak, lihat dulu nih panoramanya nih. Ada satu hal yang buat nggak enak, buat sakit hati. Sampah bertebaran kemana nih?